Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Iftah lana fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya man biyadihi maqalidul khairi kulliha irja'al amri. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini kita awali dengan sebuah ungkapan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Tertulis, termaktub di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Qala Aliyun radhiyallahu anhu. Duduk gitu. Idza kunta fi amrin fakun fihi. Saya ulangi, idza kunta fi amrin fakun fihi. Enak kan ya? Coba ulangi apa? Idza kunta fi amrin fakun fihi. Artinya apa? Arti secara umum langsung, bahasa kita saja ya. Bila kamu sedang melakukan sesuatu, maka harus fokus, konsisten mengerjakannya. Duduk, itu duduk. Artinya apa? Ulangi. Bila kamu sedang melakukan sesuatu, maka kamu konsisten mengerjakannya. Iya. Jadi kemudian ada ungkapan seperti ini. Tidak harus sekarang, tapi harus diusahakan dari sekarang. Ulangi. Tidak harus sekarang, tapi harus diusahakan dari sekarang. Kalian ingin punya ilmu? Pengen ilmunya bermanfaat? Itu dua tangga yang berbeda. Pertama, ingin punya ilmu, berarti harus berusaha belajar. Belajar dengan serius, sungguh-sungguh, tadi fokus, konsisten. Meskipun ada gangguan, kalian harus tetap belajar. Yang keduanya, ingin ilmunya bermanfaat. Itu fase kedua. Karena tidak semua orang yang memiliki ilmu itu bermanfaat. Cari caranya bagaimana agar bermanfaat. Sering oleh para guru dikasih tips bahwa di antara agar ilmu bermanfaat itu, pertama kan sabatul ilmi bil mudzakarah, harus sering diskusi agar ilmu itu melekat. Nah, agar ilmu itu melekat harus rajin diskusi. Makanya di sini ada mabhasan. Malam tadi ada learning group discussion
atau disingkat jadi LGD, atau program bulanannya Bahsul Masail. Itu ketika kita bahsul masail, maka ilmu yang mungkin harusnya 1 bulan atau bahkan 1 tahun bisa didapat di waktu itu. Wa naf'uhu bil khidmah. Jika ingin manfaat maka harus khidmah. Nah, khidmah di sini bukan hanya tertuju pada akhirnya melayani guru, tapi kita harus memposisikan diri kita ini sebagai hamba Allah yang ingin ilmu dari Allah. Jadi kita harus benar-benar melayani ilmu, mencurahkan, mengorbankan waktu dan tenaga kita untuk ilmu. Tunduk paksakeun, capek paksakeun, nanti dikobong, wegah males paksakeun, demi tak gitu bahasa nanti kan, demi ilmu. Wa barakatuhu bil khidmah. Jika ingin keberkahan, biridho syaikhi, maaf, wa barakatuhu biridho syaikhi. Jika ingin berkah maka harus mendapatkan ridho dari guru. Meskipun ada redaksi, jika ingin manfaat, wa naf'uhu biridho syaikhi wa barakatuhu bil khidmah. Jadi ulangi redaksinya, ada yang begini, sabatul ilmi bil mudzakarah. Sama itu mbak yang pertama. Versi keduanya justru wa barakatuhu bil khidmah dulu. Jika ingin berkah, ilmu kita meskipun sedikit terus bertambah, manfaatnya, dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Nah, wa naf'uhu tapi biridho syaikhi, duduk gitu. Jika ingin bermanfaat harus mendapatkan ridho dari guru yang memiliki ilmunya, yang mengajarkan ilmu. Bagaimana agar mendapatkan ridho guru? Disiplin. Apalagi sampai berprestasi. Tapi kadang guru itu tidak mengharapkan berprestasi, yang penting bager. Jadi kita mah belajar itu bukan untuk mengejar nilai, tapi agar menjadi manusia yang bernilai. Karena banyak orang yang nilainya tinggi, di rapotnya bagus. Kalau di perkuliahan IPK-nya tinggi, tapi tidak bermanfaat dan tidak berdampak bagi orang banyak. Kan begitu. Jadi ijazah, nilai di rapot kadang itu tidak bisa diharapkan, tidak jadi jaminan kita menjadi yang bermanfaat. Nah, kembali ke tadi, termasuk kita idza kunta fi amrin, jika kita ingin mendapatkan ilmu, fakun fi, harus fokus belajarnya. Fokus itu bagaimana? Tong loba malaweung, jaringan otak tentong, EDGW gitu. Maksudnya harus bisa mengatur diri, mengatur hidup. Ini jam apa, sekarang jam apa gitu. Jadi tidur jangan terlalu malam, agar bisa bangun lebih awal. Jadi harus istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu santri mah 5 jam cukup. 4 jam bahkan tos ageung mah. Teh dida 4 jam bobona lami teuing teh dida. Jadi sok 3 jam. Karena siapa tahu nanti ketika kita sudah bermanfaat, sibuk kan?
Karena banyak orang yang membutuhkan di luar. Jadi kita keluar. Sehingga pulang ke rumah itu jam 12 malam atau jam 1 malam. Sedangkan kita harus bangun subuh, bahkan sebelum subuh. Berarti harus cukup tuh tidur berapa jam? 3 jam. Kalau subuhnya seperti sekarang. Karena subuh bisa jadi kan jam 4 lebih berapa gitu. Ya. Kalau sekarang alhamdulillah tuh subuhnya jam setengah 5 lebih. Nah, sehingga begini, kita hidup ini dituntut juga untuk realistis. Jangan kita mau gak punya ilmu, jangan seperti itu. Karena begini, kamu tidak punya ilmu sebenarnya itu karena kamu terlalu malas belajar. Jadi kebodohan itu bukan bawaan dari pabrik sebenarnya, tapi malas yang disengaja. Ada orang bodoh lain bodoh, maneh mah ngaguguk ka wegah wae gitu. Jadi tong digugu tanya ketika orang males teh. Jadi ulangi, bukan kamu yang bodoh, bukan kamu yang tidak punya ilmu, tapi karena kamu terlalu malas belajar. Kan aku masih sibuk, gak punya waktu. Bukan gak punya waktu, tapi kamu tidak punya prioritas. Jadi prioritas kamu malah dipakai untuk yang lain. Karena kalau prioritas kamu adalah ilmu, bagaimanapun, dimanapun, dengan siapapun, kamu akan mendapatkan ilmu. Karena ilmu itu bukan hanya didapatkan di kelas, di majelis, di madrasah, bukan. Tapi dengan siapapun, dari apa yang kita lihat, yang kita dengar, itu bisa menjadi ilmu. Begitu ya. Jadi bukan kamu tidak punya waktu atau sibuk, tapi kamu tidak punya prioritas. Mungkin aku mah sudah terlambat, aku mah kayaknya sudah gak ada kesempatan. Bukan. Jika yang lalu memang berlalu, maka harus mulai dari sekarang. Yang lalu biarlah berlalu. Bukan kamu gak punya kesempatan, tapi kamu tidak pernah mempersiapkan diri sebenarnya. Ulangi, bukan kamu tidak punya kesempatan, tapi kamu yang tidak pernah mempersiapkan diri. Berarti dari sekarang harus mempersiapkan diri itu untuk nanti setelah keluar. Karena di dunia luar beda dengan di pesantren. Kita harus membekali diri dengan hal-hal yang kita nanti memiliki value, sehingga kita memiliki daya jual. Ada aku mah gini orangnya, suka gitu kan ya. Jadi aku mah gak punya pencapaian. Bukan kamu gak punya pencapaian, tapi kamu tidak pernah konsisten. Nah, jadi dampak nanti gitu. Ketika kamu tidak konsisten, maka bisa jadi kamu tidak punya pencapaian. Jadi fakun fih, konsisten, agar kita memiliki atau punya pencapaian. Aku mah gak punya skill. Ada yang gitu kan ya. Kalian tahu gak skill masing-masing? Harus tahu, dan itu harus diasah. Tentunya bakat orang mah sare juga nanti. Itu mah bukan skill itu mah. Bakat nah, tentunya orang mah jajan juga nanti.
Nah kecuali kalau jadi vlogger, ya, nu resep jajan barang dahar wae barang hakan wae, eta mending jadi vlogger, mungkinnya di endorse, jadi jalan-jalan dan makan-makan yang gratis, makan dibayar kan, makan yang dibayar itu seperti itu, vlogger, apalagi sudah jadi influencer, centang biru gitu. Nah jadi bukan kamu yang gak punya skill, tapi karena kamu tidak pernah mau mengasah keahlian. Harus diasah. Nih contoh. Di sini ada yang suka make up, suka nge-make upin orang lain. Nah itu asah. Mungkin nanti jadi apa? Jadi MUA sana MUI. Namanya MUI nggak make upan. Nah, jadi muat gitu. Sekolah gitu. Tapi ingat kalau perempuan nge-make upinnya perempuan. Laki-laki ya laki-laki tapi enggak kan? Ini yang suka make up laki-laki, nge-make upin perempuan. Aduh Cin. Ada yang suka apa lagi? Nah menggambar, berarti apa kesananya? Oh, sekolah jurusan arsitek. Mungkin nanti bisa seperti Pak Emil. Pak Emil itu diantara karya ikonik di Indonesia adalah Masjid Al-Jabar. Keren kan? Belum pernah kan di Indonesia ada estetik dan futuristik seperti itu, sehingga banyak dikunjungi akhirnya. Dan beliau banyak membangun masjid, bahkan orang luar negeri pun arsiteknya menggunakan Pak Emil. Jadi masjid karya Pak Emil itu keren, beda dari yang lain. Jadi beliau itu kadang mengkombinasikan dengan alam atau dengan apa, keren. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau hidup. Ini mah menggambar jelek gitu. Prestasi pun jelek. Kantun we nuju ngaji teh dosen ngagambar. Aya nu digambar fotona teh seuri pas digambar nah jadi baeun gitu. Akan aku mah cenah belum gak punya pengalaman, ya gabung dong dengan orang yang sudah berpengalaman. Aku mah kan orangnya maluan, ya jangan malu-maluan tuh, gitu. Jadi gini, prinsipnya ini tentang mindset yang positif dan negatif. Orang yang selalu berpikir negatif, peluang juga dianggap sebagai cobaan. Tapi orang yang selalu berpikir positif, cobaan itu dianggap sebagai peluang. Ini contoh. Tahun 2020 kemarin itu masa corona, COVID, di mana orang-orang itu pada tinggal di rumah, tidak boleh berkerumun. Nah itu ujian kan? Atau apa sih disebutnya? Masalah gitu ya. Nah bagi orang yang positif, justru masalah itu sebagai peluang. Akhirnya dia menciptakan sebuah bisnis rumahan, bisnis online gitu. Tapi bagi orang yang negatif, peluang juga dianggap masalah. Begini nih, karya itu, kata Rahim Laode, sebuah karya itu tercipta dari kebahagiaan yang tinggi atau kesedihan yang mendalam. Ulangi, sebuah karya itu tercipta dari apa? Kebahagiaan yang tinggi, bahagia pisan,
atau dari kesedihan yang mendalam, atau minimal dari sebuah keresahan. Contoh, dulu orang-orang tidak mau duduk terus, tidak mau berdiri terus, maka terciptalah kursi. Orang-orang ingin tetap bisa melihat keluar, namun tidak ada angin, tertutup tapi masih bisa melihat keluar, maka terciptalah kaca dan jendela. Orang-orang selalu gerah, maka terciptalah, nah gitu dan seterusnya. Aduh, ini ada nyamuk terus, terciptalah obat nyamuk, tapi bukan untuk menyembuhkan. Iya kan? Kalau kita mau obatnya untuk gitu kan? Itu dari sebuah keresahan. Nah, maka bukan kita yang belum punya pengalaman, tapi kamu yang terlalu takut untuk mencoba. Bukan kamu tidak punya teman, tapi kamu yang terlalu menutup diri. Jadi harus bisa bersosial, bergaul. Jangan terlalu eksklusif. Dan jangan juga terlalu inklusif. Jadi jangan oversharing. Jangan banyak mengeluh. Jangan selalu butuh validasi, memamerkan kesuksesan pencapaian kita. Jangan juga. Jadi harus tahu waktu di mana kita harus begini, di mana kita harus begitu. Jadi ulangi, bukan kamu yang tidak punya teman, tapi kamu yang terlalu menutup diri. Sebenarnya begitu. Ada aku mah introvert. Ya rubah dong jadi atau kita memiliki dua kepribadian. Antara introvert dan extrovert disebut ambivert. Jadi di mana kita harus berteman, bersosial, di mana kita harus menutup diri. Jadi memiliki privasi. Kita harus memiliki privasi. Jangan semuanya diumbar, karena tidak semua orang suka atas pencapaian kita. Likulli dzi ni'matin mahsudun. Ingat ya, dikhawatirkan ada yang iri atas nikmat kita, pencapaian kita, kesuksesan kita. Itu yang dinamakan dengan penyakit ain. Bukan ainun tapi ya. Ain. Akhirnya nikmat yang kita miliki saat ini jadi hilang. Atau nikmatnya masih ada tapi tidak terasa nikmat. Kita contoh ingin motor, tercapailah motor, wah diekspos di media sosial, dipamerkan, kebetulan flexing. Nanti teh dalam jangka waktu yang relatif singkat, motornya masih ada tapi dalam hati tidak ada kepuasan. Nah biasa aja. Nah begitu. Jadi tidak semuanya harus kita umbar. Termasuk termasuk konsep kita ke depan. Jangan diumbar. Kita harus begini, gak usah. Tulis aja, tulis. Jadi prinsipnya begini. Tulis yang akan kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu tulis. Ulangi. Tulis yang akan kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu tulis. Begitu. Jadi silakan wishlist dulu. Ada listnya tuh kan masing-masing di notes, sticky note kayak gitu, atau di diary ya kan, diary, atau di mana tulis tuh di pintu kobong atau di pintu lemari terutama.
Tulis. Jadi tulis apa yang akan kamu lakukan atau kerjakan, dan kerjakan apa yang kamu tulis, bukan hanya cukup ditulis aja begitu. Nah, jadi penting ya, jangan menutup diri agar banyak teman, banyak relasi. Kemudian pan aku mah hanya orang nate Cina terus ya gitu. Sok gitu aja kayaknya, sok alasan wae teh. Aku mah gak punya keberanian, Cina. Hanya ada abdi mah isina. Bukan kamu yang gak punya keberanian, tapi karena kamu terlalu mikirin penilaian orang lain. Sebenarnya itu. Jadi bukan kamu yang tidak punya keberanian, tapi karena kamu sebenarnya terlalu mikirin penilaian orang lain. Jadi takut untuk mencoba. Da sieun ku batur di kumaha. Gitu. Kalau selalu mikirin asumsi orang lain yang belum tentu, akhirnya tidak mencoba. Terjebak dengan diri sendiri. Da aku mah Cina orangnya gak percaya diri. Aku mah orangnya gak percayaan sama diri sendiri. Begini. Jadikan diri kita sebagai idola. Jadi sebelum mengidolakan orang lain, kita harus mengidolakan diri sendiri dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita miliki, dengan konsisten kita misalkan, dengan kesungguhan kita. Begitu. Di sekitar kita ada makhluk halus. Tapi bukan kalian. Meskipun berkulit halus. Di antaranya adalah setan. Karena setan itu ada yang menyebutkan makhluk, ada yang menyebutkan sifat. Setan, jin, mereka bertugas untuk apa sih? Mengganggu, menggoda. Agar apa? Pada akhirnya nanti agar kita semua menjadi temannya di neraka. Oke. Apakah mereka lelah berjuang? Enggak kan? Terus berjuang. Itu. Jadi ketika ada orang lain, aduh, dia mah susah, diajak sama kita, terus. Gitu. Jadi ulah eleh ku setan, ulah eleh ku jin. Gitu. Mereka kaget terus berjuang, ngagoda urang supaya jadi bestina. Gitu. Manyeleh gitu. Cuma mereka makan ingin menjerumuskan, kalau kita maka ingin mengajak kebaikan. Jadi jangan terhenti di sana. Gitu nih gagal kamari ge entong. Setan oge ketika gagal di putaran pertama, di kali pertama, maka lanjut kedua. Gagal deh terus lanjut terus ya gitu. Aduh gagal cenah kusorangan mah minta bantuan. Orangnya gitu. Minta bantuan. Entong sagala kusorangan gitu. Nah jadi bukan kamu yang gak percayaan, tapi kamu tidak pernah membuktikan. Nah pada akhirnya kalau kamu tidak mau berjalan hari ini, kamu akan dipaksa untuk berlari hari esok. Ulangi. Kalau kamu tidak mau berjalan hari ini, maka kamu akan dipaksa untuk berlari hari esok.
Yang kedua, kalau kamu tidak mau capek belajar sekarang, maka kamu akan kelelahan menanggung beratnya kebodohan. Saya ulangi, kalau kamu tidak mau capek belajar sekarang, maka kamu akan kelelahan menanggung beratnya kebodohan. Ini kata Imam Syafi'i kan, man lam yaduk murrat ta'allumi sa'atan tajarro'a, ada yang tajarro'a dullal jahli ila yaumil qiyamah atau tulal umri gitu. Jadi mana yang akan kamu pilih? Pilih bayar harganya dengan disiplin sekarang, atau bayar nanti dengan penyesalan? Jadi kita harus memilih yang berat-berat dulu mumpung usia masih muda. Jadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, begitu. Jadi bukan begini artinya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Cakep kan? Bagaimana mau ke Bengkulu kalau sampai sekarang pun belum ada kepastian. Kalau kamu tidak memperjuangkan mimpimu, maka kamu harus rela bekerja keras demi mimpi orang lain. Saya ulangi, kalau kamu tidak memperjuangkan mimpimu, maka kamu harus rela bekerja keras demi mimpi orang lain. Makanya soft skill, hard skill, aina pelajari ti aina. Capek, mungkin menjadi owner gitu. Jadi orang teh belajar jadi orang yang sukses ayeuna. Nah, masih panjang namun waktunya sudah habis. Cukup sekian pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahu a'lam bishawab.